adik-adik, jumpa lagi bersama Lause Valen di Sekolah Minggu Online hari ini. Adik-adik, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Kalau harap adik-adik boleh sehat semua. Nah, kalau ada adik-adik yang sakit, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan yang akan menyembuhkan adik-adik. Karena Tuhan sayang sama kita semua. Yuk, kita akan bangkit berdiri, kita angkat pujian Yesus sayang semua. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh selalu menyertai kami. Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu online pada hari ini. Biarlah Tuhan boleh menyertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lause Margiono. Yuk adik-adik, kita angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, Shalom. Kali ini kita kembali akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan Lause akan menyampaikan cerita bagi adik-adik semuanya tentang firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan? Agar kita lebih siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya Lause akan mengajak adik-adik untuk kembali kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami semuanya, adik-adik kami yang saat ini sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bukakanlah hati kami Bapa, agar kami semuanya boleh siap mendengar dan nantinya dapat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman Tuhan yang akan kami terima pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ada yang kasih Tuhan Yesus? Lause ingin bertanya kepada adik-adik semuanya. Coba, siapa adik-adik yang di rumahnya ada orang yang tua? Yang usianya sudah tua, bahkan mungkin lanjut usia. Ya,
Mungkin adik-adik yang di rumah yang punya kakek atau nenek, ada? Ya. Atau mungkin yang punya popo atau engkong di rumah? Ya. Atau mungkin yang punya opung, baik opung doli maupun opung boru ada? Ya, puji Tuhan. Adik-adik bersyukur kalau masih punya opung, punya popo, punya engkong, punya mbah atau kakek. Ya, adik-adik bersyukur jikalau masih bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik langsung ingin bertanya, bagaimana orang tua, baik engkong, opung, popo yang ada di rumah adik-adik semuanya? Apakah mereka baik hati atau mungkin cerewet? Wah, mungkin ada yang kata, oh, kakek saya cerewet, opung saya cerewet, suka marah. Nah, ini bukan kesalahan orang tua mereka, adik. Tapi ini mungkin ada adik yang salah. Sehingga kakek, nenek, opung, popo kalian cerewet, itu karena apa? Karena ingin agar kalian menjadi anaknya yang baik. Bukannya cerewet, tapi mereka memberikan nasihat kepada adik-adik semuanya. Ya, pada umumnya adik, opung, popo, engkong yang ada pada kalian itu mereka baik semuanya. Ya, mereka pada umumnya setia kepada Tuhan. Ya kan? Adik bisa melihat kalau mereka selalu berdoa, selalu membaca firman Tuhan. Dan bahkan mereka selalu memberikan nasihat kepada adik-adik semuanya agar adik-adik menjadi orang yang baik, bukan jadi anak-anak yang nakal. Makanya mereka selalu menasihati kepada adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cerita tentang firman Tuhan yang akan dibaca nanti adik-adik di rumah sesuai dengan Alkitabnya atau mungkin di tabnya masing-masing. Silakan adik-adik dibuka di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Ya, sekali lagi 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Dalam firman Tuhan ini adik-adik diceritakan, dikisahkan ada seorang yang sudah tua. Ya, orang yang sudah lanjut usia. Pada saat ia muda, ia adalah orang yang sangat takut kepada Tuhan. Ia yang setia, yang selalu beribadah kepada Tuhan. Tapi pada masa tuanya, ia jauh. Bahkan ia meninggalkan Tuhan, adik-adik. Nah, adik, kira-kira siapa nama orang tua ini? Ya, yaitu yang bernama Bapak Salomo. Ya, dia adalah seorang raja. Sesuai dengan firman Tuhan pada saat itu, adik-adik, yang diberikan tema Salomo tidak setia. Nah, adik, kalau saya ingin bertanya, mengapa Salomo dikatakan tidak setia? Padahal dulunya dia seorang yang setia. Bahkan karena kesetiaannya kepada Tuhan, ia diberikan anugerah oleh Tuhan, yaitu dia dijadikan seorang raja, adik. Raja mana, adik? Yaitu Raja Israel. Ia begitu setia, ia selalu beribadah, dan dia takut kepada Tuhan. Maka dia diberikan anugerah yang sangat besar, yaitu seorang raja. Tetapi kenyataannya, adik, setelah dia mencapai usia yang semakin tua, ternyata kesetiaannya luntur, adik-adik. Dia bukannya semakin takut kepada Tuhan, bukannya semakin dekat dengan Tuhan, tapi dia semakin jauh dengan Tuhan. Sekarang kira-kira apa, adik, yang menjadi penyebab Bapak Salomo jauh dan meninggalkan Tuhan? Ternyata Bapak Salomo mempunyai kebiasaan yang kurang baik. Ya, di masa tuanya ia lebih menyukai perempuan-perempuan atau wanita-wanita cantik. Dia menyukai kecantikan perempuan-perempuan sehingga bahkan dia melupakan Tuhan. Ia lebih menyerahkan hidupnya untuk wanita-wanita yang dia cintai. Bahkan adik-adik dalam Alkitab dikatakan istrinya Bapak Salomo berapa, adik? Ya, berjumlah 1000 wanita, adik. Ini sangat, adik ya, sangat apa ya? Tidak
selayaknya seperti manusia umumnya. 1.000 ya, 700 istrinya dan 300 gundiknya atau istri simpanannya. Nah, adik-adik, sebelumnya Tuhan telah berkata kepada Salomo, hati-hati jikalau bergaul dengan wanita-wanita yang ada di sekitarmu. Hati-hati, karena wanita yang kamu gauli, yang kamu dekati, itu bisa membahayakan dirimu. Tetapi Salomo tidak mengindahkan nasihat Tuhan. Bahkan dia mengambil wanita-wanita untuk dijadikan istrinya. Bahkan sampai jumlahnya tadi berapa, adik? 1.000 wanita. Dan sebagian besar dari mereka adalah wanita-wanita yang berasal dari bangsa-bangsa lain, dari suku-suku lain. Dan bahkan adik-adik, setiap wanita itu mempunyai dewa-dewa sembahan mereka. Mereka menyembah kepada Baal, mereka menyembah kepada berhala, bukan menyembah kepada Tuhan Allah. Adik-adik. Nah, ini yang dari awal yang menjadi kekhawatiran Tuhan terhadap Salomo menjadi kenyataan. Setelah ia mempunyai berbanyak beribu-ribu atau 1.000 istri, ternyata dia tidak lagi takut pada Tuhan. Tapi dia justru mengikuti dewa-dewa yang ada pada istri-istrinya. Ada Dewi Asitoret, ada dewa Milkon, ada dewa Kamos, ada dewa Molok, dan masih banyak dewa-dewa lain yang disembah oleh istri-istri Raja Salomo. Nah, inilah yang menyebabkan Salomo jauh Tuhan. Ia lebih dekat dengan istri-istrinya, bahkan dia menyembah dewa-dewi yang disembah oleh para istri-istrinya. Ada yang kasih Tuhan Yesus? Apa yang terjadi dengan kejadian yang dialami oleh Raja Salomo? Apakah Tuhan diam saja? Tidak, adik. Tuhan tetap mengingatkan kepada Salomo agar dia kembali kepada Tuhan. Tetapi nasihat yang diberikan Salomo oleh Tuhan tidak diindahkannya. Akibatnya, adik, Tuhan menjadi murka. Tuhan menjadi marah kepada Salomo. Dan akibatnya apa, adik? Salomo mendapatkan hukuman. Hukumannya apa? Yaitu kerajaan Israel akan terpecah-pecah. Kerajaan Israel akan terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Dan menjadi kerajaan adalah kerajaan Israel yang hancur, adik-adik. Itulah salah satu hukuman yang diberikan Allah kepada Raja Salomo, adik-adik. Karena dia tidak setia kepada Tuhan. Raja Salomo memang raja yang terkenal, adik. Ia banyak kawan, dia banyak sahabat. Bahkan kerajaan-kerajaan pun mengangkat tangan, mengangkat tangan jempol kepada Raja Salomo. Sehingga Raja Salomo mempunyai banyak kenalan dan sebagainya, adik. Nah, adik kasih Tuhan Yesus, tapi kenyataannya Raja Salomo tidak bisa menempatkan dirinya dengan baik. Bahkan dia menyimpang kepada Tuhan. Dia menjauhi dari perintah-perintah Tuhan. Sehingga Tuhan marah kepada Raja Salomo. Ada yang kasih Tuhan Yesus? Adik memang boleh mempunyai teman banyak. Siapa sih yang gak senang kalau sahabat kita banyak, kalau teman kita banyak, kawan-kawannya juga banyak? Boleh, adik-adik. Semakin banyak kenalan, semakin banyak teman, semakin apa, adik-adik? Kita semakin bisa bermain dengan teman-teman yang banyak juga. Tetapi adik-adik boleh punya teman atau punya sahabat yang banyak. Tetapi adik-adik harus berhati-hati dalam memilih teman atau sahabat. Karena kalau adik-adik salah dalam memilih teman atau sahabat, maka adik-adik akan terjerumus dalam jalan yang tidak benar. Misalkan adik-adik bergaul, berteman, bersahabat dengan teman-teman yang nakal, maka kalau adik-adik tidak hati-hati, adik-adik bisa ikut menjadi anak yang nakal. Kalau adik-adik berteman, bersahabat dengan anak yang bandel, maka adik-adik bisa menjadi anak yang bandel. Kalau adik-adik bersahabat dengan anak-anak yang tidak mau mengenal Tuhan, yang malas ke gereja, yang malas berdoa, maka adik-adik juga bisa ikut-ikutan menjadi anak-anak yang tidak takut kepada Tuhan. Nah, itulah adik-adik. Ya, kalau adik-adik tidak bisa berhati-hati dalam mencari teman atau sahabat, maka adik-adik bisa apa?
jatuh di dalam jalan yang tidak benar, bahkan menyimpang dari jalan Tuhan. Sehingga apa adik-adik? Tuhan akan marah kepada kita. Jangan sampai kita dihukum oleh Tuhan. Kalau kita jatuh dalam dosa, adik-adik, apa akibatnya adik-adik? Ya, upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Maka kita akan masuk neraka. Tapi kalau kita setia dan takut kepada Tuhan, adik-adik, ya, kita bersahabat dengan teman-teman yang baik, bersahabat dengan teman-teman yang setia pada Tuhan, maka kita pun juga akan menjadi anak yang baik. Dan apa, adik-adik? Kita tidak terjatuh di dalam dosa. Tetapi adik-adik, misalkan ada di antara kalian, ada di kalian yang mungkin punya sifat yang tidak baik, nakal, yang suka berantem, yang sering bolos ke gereja, bolos ke sekolah. Apa yang harus adik-adik lakukan pada mereka? Adik-adik harus berani memberikan nasihat, memberikan contoh kepada mereka agar mereka tidak lagi menjadi anak yang nakal, agar mereka menjadi anak yang setia dan takut kepada Tuhan, rajin ke gereja, rajin sekolah minggu, rajin berdoa, sehingga adik-adik dan teman-teman adik-adik semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang baik, adik-adik. Nah, adik, kiranya itulah yang harus kita teladani, ya, dari cerita ini, bahwa kita harus menjadi anak-anak yang setia. Jangan seperti Raja Salomo tadi, sudah diberikan jabatan, diberikan kekuasaan, tapi dia tidak setia pada Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita, adik-adik. Adik semuanya saat ini yang diberikan berkat oleh Tuhan, masih diberikan popo, engkong, ya, dan sebagainya, adik-adik harus tetap bersyukur. Adik-adik masih diberikan orang tua, adik-adik bersyukur. Adik-adik masih bisa bergereja, sekolah minggu, bersyukur adik-adik. Karena kesempatan itu masih Tuhan berikan pada kita. Dan biarlah kita juga menjadi anak Tuhan, yaitu anak Tuhan Yesus yang setia, yang takut kepada Tuhan. Dan kita melakukan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus kepada kita. Yaitu agar kita menjauhi segala kejahatan dan kita melakukan apa yang diperintahkan sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadikan berkat bagi kita semuanya agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Mari adik-adik, kembali Lose mengajak adik-adik sekalian untuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jikalau kami bersama adik-adik kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ajarkan kepada kami semuanya ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Kami tidak melanggar perintah Tuhan. Kami tidak meninggalkan apa yang harus kami lakukan. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang suka berdoa, yang suka membaca firman, yang suka mencari kebenaran dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berkati adik-adik kami semuanya Bapa, dan berkati kesehatan mereka, agar mereka tetap sehat, mereka tetap kuat dalam mengikut Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tetap setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Juga seperti lagu yang akan kita nyanyikan hari ini, Aku Mau Ikut. Biarlah kita boleh gak ikut-ikutan sama teman-teman kita yang sering berbuat nakal adik-adik. Yuk kita angkat pujian, Aku Mau Ikut. Mama bukan pula adik dan kakak.
bukan ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta. Siapa adik-adik? Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, mari kita saksikan teman-teman yang memenangkan hadiah kuis berupa voucher candy. Selamat kepada pemenang. Yang kedua, di akhir ibadah ada kuis dengan hadiah 3 voucher candy bagi 3 pemenang. Jangan lupa mengikutinya ya adik-adik. Selanjutnya, bulan September adalah bulan keluarga. Karena itu, kita akan mengadakan lomba foto keluarga. Foto dapat dikirimkan kepada Lause Mapping paling lambat tanggal 19 September 2021. Ada hadiah menarik untuk 3 pemenang loh. Nah, yang terakhir, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa minggu depan jam 10 pagi. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah!